Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, rekan-rekan semua. Selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah statistik kami dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya, Iman Mulyana, Teh Cherry, Teh Rahma, Kang Habis Umar, dan Kang Dani beserta Kang Fauzul Haqqo. Hari ini akan membahas mengenai tes di dalam statistika pendidikan. Dan mohon maaf ini tidak bisa di-cancel ya. Karena ini tidak bisa di-enter, ini bisa dilihat untuk bagiannya di yang sudah di-share ya. Dan materi pertama kita ada materi tentang SDBM. Apa itu SDBM yang akan disampaikan oleh Kang Hotib Umar. Kepada Kang Hotib Umar dipersilakan. Boleh dibuka di halaman 135. Oh, maju. Baik, terima kasih kepada beliaunya yang sudah memberikan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes SDBM. Tes SDBM ini digunakan SDBM ini digunakan untuk menguji perbedaan dari rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Jadi di sini tes ini digunakan untuk menguji perbedaan yang dimana di materi sebelumnya itu di korelasi dan regresi, di mana korelasi mencari hubungan dan regresi mencari dan memprediksi. Di sini kita akan menguji tentang perbedaan dari rata-rata populasi yang datanya berbentuk interval. Untuk tes SDBM ini biasanya datanya itu berbentuk interval dan dalam jumlah yang cukup banyak ya datanya, jadi tidak sedikit. Untuk rumusnya bisa buka di halaman 135, yaitu T sama dengan MX min MY per SDBM. Untuk mencari SDBM sendiri yaitu adalah SDBM sama dengan akar dari SD kuadrat M min yang pertama ditambah SD kuadrat min min yang kedua. SDBM sendiri di keterangannya itu ada ya, SDBM adalah standar kesalahan perbedaan min, atau ada juga yang menyebut standar deviasi perbedaan min. SD kuadrat MX sama dengan kuadrat standar kesalahan pada sampel pertama, dan SD kuadrat MY adalah kuadrat standar kesalahan min dari sampel kedua. Untuk mencari SDM sendiri ya, itu bisa lihat di halaman 136 ya, ada rumusnya itu. Kita langsung ke contoh saja, itu di mana di halaman 106 ada tabel yang memperlihatkan dua kelas, yang dimana kelas A menggunakan metode diskusi dan kelas B menggunakan metode penugasan. Di situ ada terlihat bahwa intervalnya itu dari 81 sampai 85, dengan kelas A frekuensinya 2, 7 dan seterusnya lah. Ya, lanjut saja ya. Untuk menghitungnya, sebelum menghitung kita buat dulu tabel persiapan untuk menghitung SDBM. Di halaman 137 ada tabel 87 yang sudah disediakan di dalam buku itu, dimana karena dalam menghitung SDBM itu perlu nilai-nilai dari sigma fx dan nilai fx, lalu sigma lalu fx kuadrat, fy dan fy kuadrat. Kita langsung saja ke penjelasan kita langsung saja, di mana
kita cari dulu kategori yang pertama, yaitu kita mencari mx terlebih dahulu. Dimana mx sama dengan sigma fx. Tadi di tabel itu barangkali ada yang belum tahu bagaimana cara mencari fx dan fx kuadrat ya. Dimana fx itu dicari dari x dikali f ya. Jadi x dikali f sama dengan 166. Dan juga fx kuadrat itu di hasil perkalian dari fx dikali x. Begitu juga dengan fy itu sama ya. Jadi fy itu dari f y dikali f, dan fy kuadrat hasil dari fy dikali y. Langsung ya, untuk menghitungnya kita cari dulu min dari sampel yang pertama, yaitu min x sama dengan sigma fx per nx sama dengan, yaitu fx nya itu adalah sigma fx nya yaitu dari penjumlahan seluruh dari fx ya, yaitu 3.837 dikurangi 3.831 ya per dibagi 57, yaitu nilai jumlah total frekuensinya. Yang hasilnya itu bisa dibuka di kalkulator ya, untuk hitung sendiri, yaitu hasilnya 67,21. Lalu yang kedua yaitu mencari SD kuadrat x, di mana rumusnya yaitu sigma fx kuadrat per m kuadrat dibagi nx. Yaitu dari sigma fx kuadrat lihat ke atas, yaitu ada 260.823 benar dikurangi dulu M2X. dikurangi 67,21 kuadrat dibagi salah. Kita ulangi 260.823 per 57 dikurangi 67,21 kuadrat, yaitu sama dengan hasilnya dari 260.823 dibagi 57 itu hasilnya yaitu 4.575,84, dan 67,21 kuadrat itu hasilnya 4.517,18. Lalu 4.575,84 dikurangi 4.517,18 sama dengan 58,66. Bisa dihitung di kalkulator untuk memastikannya ya, apakah sama atau tidak bisa. Lalu untuk mencari SD kuadrat mx sama dengan SD kuadrat x dibagi nx min 1, yaitu dimana tadi hasil dari SD kuadrat x sama yaitu 58,66 dibagi n, yaitu n nya itu ada 57 ya, 57 dikurangi 1 menjadi 56. Jadi hasilnya 58,66 dibagi 56 sama dengan 1,047. Perhatikan saja untuk mencari MY nya sama dengan MX, samakan saja ya, langsung ke bawahnya. Berarti ini mana? Lalu ini kita, salah dan akunya salah. Lalu kita lanjut saja ke mencari SDBM. Kita masukkan rumusnya yaitu SD kuadrat MX dikurangi SD 2MY. Karena hasilnya sudah ada di situ, Ikutan bisa langsung dimasukkan saja.
Di kan bisa. Terus suka. Nah untuk yang ini ya terdapat kesalahannya, yaitu di mana hasilnya yaitu akar dari SD2MX yaitu di dalam buku itu ada 1,57 ya. Sedangkan di yang sebelumnya yaitu bisa kita lihat hasil dari SD2MX itu adalah 1,047. Jadi di sini itu salah ya. Jadi kita koreksi di sini bisa diganti bukunya ya. Itu yang SDBM, misalnya SDBM sama dengan akar SD kuadrat MX ditambah SD kuadrat MG sama dengan itu kita ganti jadi akar dari akar 1,047 dikurangi ditambah 1,015 gitu. Ya hasilnya yaitu akar 2,062. Itu salah kan di sini tuh ada tuh 1,047 tapi di sini yaitu 1,057. Jadi yang salah pengetikan buku jadi bisa diganti. Dikoreksi ya, bisa dicoret-coret seperti ini. Dikoreksi. Itu akar dari 2,062 sama menjadi hasilnya yaitu 1,436. Bisa dihitung sendiri di kalkulator ya agar lebih tepat ini. Soalnya kan di bukunya sudah salah. Lanjut saja, itu kita masukkan ke rumus T yang sebenarnya itu T sama dengan MX dikurangi MY per atau dibagi SDBM. Jadi karena tadi SDBM yang atas salah, tentunya yang rumus yang di bawah juga menjadi salah, hasil yang di bawah juga menjadi salah ya. Kita masukkan tadi yaitu T sama dengan 67 ya, lihat di yang sebelumnya MX ini 67,21 per 68 dikurangi 68,28 dibagi 1436. Lanjut, yaitu 67,21 dikurangi 68,28 per dibagi 1,436. Hasilnya itu sama dengan min 1,07 dibagi 1,436. Hasilnya itu sama dengan min 0,745. Ya, kita mendapatkan hasil dari tesnya itu adalah min 0,745. Kemudian kita interpretasi karena supaya nilai dari yang sudah kita dapat itu menjadi bermakna, kita interpretasikan supaya lebih inilah. Bisa lihat di sini ya. Kita ke halaman 198. Hasil dari titik harus dibandingkan dengan di tabel. Kita lihat di halaman tabel ya. Jika hasil dari T hitung sama atau lebih besar dari tabel, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti hasil dari kelas yang menggunakan metode divisi dan metode penugasan itu terdapat hasil yang berbeda secara signifikan. Namun apabila nilai T hitung lebih kecil dari tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan metode diskusi ataupun menggunakan metode penugasan. Untuk membaca tabelnya mungkin sudah pada tahu karena sudah pernah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Insyaallah. Gimana ini?
Lanjut aja. Ya di sini ya itu kita hitung lihat di nilai uji tabelnya itu untuk membaca di tabel ini kita harus mencari dulu DF atau di tabelnya itu adalah DK. DF itu tadi disebutkan di kelompok sebelumnya itu degree of freedom. Kalau di DK itu adalah derajat ke apalagi derajat ke apa lagi? Yaitu untuk menghitung DF kita jumlahkan dulu nilai NX dikurangi 1 ditambah NY kurangi 1 yaitu hasilnya 57 kurangi 1 ditambah 54 kurangi 1 hasilnya itu 109. Kita lihat lagi di tabelnya itu ada 100 berarti nilainya 109 karena di sini tidak ada yang 109 kita lihat dari nilai yang terdekat yaitu 120. Untuk 120 dengan alfa 0,05 itu ada di 1,980. Berarti dapat kita bandingkan bahwa hasil dari perhitungan tadi yaitu 0,745 dibandingkan dengan 1980 maka nilai yang kita dapatkan itu lebih kecil ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara pembelajaran menggunakan metode diskusi dan pembelajaran menggunakan metode penugasan. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan lagi pada masyarakat. Oke, teman-teman itu mulai SDBM ya yang pertama sudah paham? Insyaallah. Paham ya, pakai SDBM. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi tes sampel berkorelasi. Jadi untuk tes ini sampelnya bisa berkorelasi menggunakan dua rumus ya, rumus panjang dan juga rumus pendek. Untuk rumus panjang akan disampaikan oleh Teh Cherry. Kepada Teh Cherry dipersilakan. Silakan teman-teman membuka di halaman 140. Bisa dibuka di halaman 140. Sampel yang berkorelasi. Sampel yang berkorelasi yaitu sampel yang tidak disamakan variabelnya kecuali variabel di Indonesia Barat. Sehingga dua kelompok sampel masing-masing anggota sampel mempunyai pasangan yang variabelnya sudah disamakan dengan sama. Di sini persamaan rumusnya P sama dengan MK min MK atau median kontrol kurang median eksperimen. Jadi standar deviasi kuadrat MK plus standar deviasi median eksperimen. Bisa dibaca ya rumusnya. Untuk mencari SD-nya, standar deviasinya, standar deviasi MK sama dengan SD 2K K itu kontrol ya, dibagi N K min 1. N itu jumlah subjek, K itu kontrol dikurang 1. Mungkin biar pahamnya kita lihat contoh soal aja di halaman 141 bisa dibaca. Sebanyak 10 pasang siswa yang setara kemampuannya setiap pasangnya. Kemudian diberikan pengajaran dengan metode yang berbeda. Satu kelompok diajar dengan metode diskusi atau dinamakan dengan kelompok eksperimen atau lambangnya E. Dan satu kelompok lagi diajar dengan metode ceramah atau dinamakan dengan kelompok kontrol atau dilambangkan dengan K. Setelah melakukan proses pembelajaran, lalu diadakan tes dengan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel 89. Itu hasil dari pengajaran di kelas kontrol menggunakan metode ceramah dan di kelas eksperimen menggunakan metode diskusi. Langsung masuk aja ke datanya ya. Bisa dilihat untuk perhitungannya di halaman 142. Korelasi KE atau korelasi KE sama dengan sigma KE. Sigma KE tahu dapat dari mana? Dari tabel Yang mana ya? tabel 90. Kang Abdul. Sigma KE dari mana? Ada yang tahu sigma KE dari mana?
Ada yang tahu bahas yang mana? Boleh dilihat ya di halaman 142. Kita nyari korelasi KE. Di situ rumusnya sigma KE ya. KE itu apa sih? Tadi? Kontrol eksperimen. Sigma itu adalah kalkulasi dari tabel, lihat tabel 60. Nah, lihat ada KE di situ. Ada. Ada kan Irfan? Lihat ya. Sigma KE itu adalah kalkulasi dari data KE. Berapa sigma KE? 49.545. Nah, yang paling bawah itu adalah kalkulasi atau jumlah dari KE ya, seluruh datanya. 49.545 ya. Sigma KE itu adalah kalkulasi dari data KE dibagi akar dari K kuadrat, kalau ya K kuadrat. Bisa dilihat lagi K di situ ada berapa sigmanya? 675. 675 ya sigma K. Jadi sigma itu adalah kalkulasi atau total atau jumlah dari data K. Udah dijumlahkan 675 dikali dengan sigma E kuadrat. Sigma E nya berapa teman-teman tadi? Sigma E nya 335. Maaf ya biar perhatiin. Biar nggak terlalu. Sigma E nya itu 335. Bisa nah ini dipaparkan atau digambarkan di bawahnya ya. Sigma KE itu jadinya dari mana? Sigma KE min sigma K dikali sigma E dibagi M. M itu jumlah data. Sigma KE tadi berapa? 49.545. Dikurang dengan sigma K-nya 75. dikali 735. ya 100 kali batu ya dibagi jadi kali dulu ya yang di forumnya 675 dikali 735 dibagi itu baru hasil dari itu dikurangi 49.545 dikurang Hasil yang tadi. ya hasilnya 60 minus 67,5 itu udah bisa. Lanjut ke sigma K. Sigma K itu berapa tadi? Bisa dilihat ya, K kuadrat 475. Nah, di sini dikurang dengan sigma K. Sigma K-nya dikuadratkan aja atau dikalikan dengan dibagi hasilnya benar tidak. Hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam rumus R ke KE sehingga diperoleh hasil berikut. Sigma E kuadrat dengan sigma E kuadrat dikurang sigma E kuadrat dibagi N. Sigma E nya udah ada juga di tabel ya, di tabel bisa dilihat. Hasilnya juga udah sesuai. Boleh dicek lagi sama lanjut kita hitung standar deviasi median kontrol. Rumusnya sama dengan SG2K dibagi MK-1. N tadi apa sih? N tadi jumlah data ya? Jumlah data. Standar deviasi K tadi hasil dari sigma K. Dimasuki dibagi K. K-nya apa? K-nya berapa? K-nya data K ya. Data K-nya ada 10 dibagi dengan MK 10 min 1. Itu dari rumusnya. Sama hasilnya benar 21,9. Lanjut di SG2ME atau standar deviasi 2 Masuk ke udah benar? Iya. Yaitu sigma E 2 bagi NE per NE minus 1. Boleh di jumlahin lagi. Sigma E nya dari tabel bisa
10 dikurang 1, hasilnya udah benar 12,5. Masuk ke hitung standar deviasi median kontrol di halaman 143. Standar deviasi median kontrol itu akar dari standar deviasi Namun akar kan dikali M. Hasilnya akar dari 21,36 adalah 4,622. Lanjut ke standar deviasi median eksperimen. Akar dari standar deviasi median eksperimen yaitu 3,547, akar dari 12,58. Dimasukkan hasil perhitungan tersebut ke dalam sebuah rumus speed test sebagai berikut. Yang rumus panjang tadi yang depan ini tadi kan dicari ya satu-satu MK-nya berapa, SD-nya berapa, sudah dimasukin. MK-nya bisa dilihat di halaman 142 itu 67,5 dikurang 73,5. Median eksperimennya 3,5 dibagi akar 21,36 ditambah 12,58 dikurang 2 kali min 0,046 dikali 4,622 dikali 3,5. Bisa dihitung itu udah ada sesuai jawabannya. Untuk yang akar itu yang pembagiannya bisa dihitung. ada ini yang MK sama M tadi Hasilnya yaitu minus 1,058. Jadi dari hasil perhitungan di tes dikonsultasikan dengan tabel yang ada di halaman 190. Nilai T hitung itu lebih sama atau lebih besar dari nilai T tabel. Berarti perbedaannya tidak signifikan. Untuk melihat T tabel ditentukan dari degree of freedom dulu, yaitu jumlah pasangan dikurangi n dikurang 1 dari contoh di atas. Jadi ini hasil perbandingan antara metode ceramah dan metode diskusi, yaitu minus 1,008. Apakah perbedaannya signifikan nilai yang digunakan dalam metode kelas ceramah dan kelas diskusi? Kita lihat di tabel halaman 169. Bisa dilihat, lihatnya di degree of freedom itu nilai data dikurangi 1, berarti di nomor 9 Soknya ini aja. Kita mau ada nomor 9, itu kita lihat alfa untuk di dua pihak. ya ada teh Untuk taraf ketelitian itu 0,05, ya jadi 2,2. Jadi hasil T itu lebih kecil daripada T tabel, atau hasil T itu lebih hasil T tabel lebih besar daripada T tabel. Bisa disimpulkan bahwa perbedaannya tidak signifikan mana antara nilai kelompok eksperimen dan nilai kelompok. Jadi itu saja yang bisa dipatahkan. Mohon maaf, dikembalikan kepada Ya, terima kasih kepada Kejadi yang sudah menyampaikan tes satu berkorelasi rumus panjang, dan sekarang kita akan menyampaikan tentang tes satu berkorelasi rumus pendek yang akan disampaikan oleh Tek Rahma. Wina Bu, Bu Ibu Ibu boleh nanya dulu gak? Sebentar. Mau nanya ke Teh Cherry ya, itu yang di poin D yang memasukkan hasil kan itu ada rumusnya Teh MK dikurangi ME. Nah itu hasilnya dari mana?
MA sama MK sama MK yang poin D Yang awal halaman 143. Nah, itu kan hasilnya itu 67,5 sama 73,5. Nah, itu dari mana hasil itu? Bisa dilihat di tabel 90. di mana tuh? Ya. Itu kan MK itu kan median kontrol ya. Median kontrol itu hasil kalkulasi dari data K dibagi banyak data K. Jadi 675 itu dibagi 10. Oh, Siap. Ya, makasih Teh. Oke, dah ya pertanyaannya. Siap. Lanjut ke Kang Dani ya. Ya, terima kasih kepada penerima atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan rumus tes untuk sampel yang berkorelasi yang rumus pendeknya ya teman-teman. Bisa dibuka halaman 144. Dan untuk soalnya itu masih mengikuti dengan soal sebelumnya ya. Untuk yang rumus panjang. Nah, rumus panjang sama rumus pendek ini bedanya apa? Hanya beda di cara pengerjaannya saja, langkah-langkahnya dan juga tabelnya yang dipaparkan ya. Untuk hasil dan lain-lainnya sama. Nah, di sini bisa dilihat di tabel nomor 91 ini untuk tabel rumus pendek ya. Di sana ada B kecil dan juga ada B kecil pangkat 2. Nah, B yang besar ini maksudnya itu adalah beda nilai. Beda nilai antara K dan juga E. Untuk B yang kecil ini untuk deviasinya, mohon koreksi. Untuk deviasinya udahnya B pangkat 2 untuk mencari tadi jumlah deviasi. Nah, pertama karena kalau misalkan kita lihat soal di situ hanya ada tabel K dan juga tabel E, maka kita cari dulu ya. Untuk memenuhi si rumus tersebut, di rumus itu T-nya MK dikurangi ME dibagi akar dari sigma B pangkat 2 dikurangi dibagi N dalam kurung N minus 1. Nah, kita harus cari tahu dulu nih sigma B itu carinya gimana. Sigma B itu sigma B pangkat 2 ya. Kita cari B2 nya, B pangkat 2 nya. Untuk mencari B pangkat 2 berarti kita harus mencari B kecilnya dulu nih. Nah, untuk mencari B kecil kita ini harus tahu B nya dulu, beda nilainya dari antara K dan E. Caranya bagaimana untuk mencari B ini? Cara mencari B adalah K dikurangi E. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, kita contoh ke A dikurangi A sampai B ya. Yang K itu 70 dan yang E itu 75. Ya. 70 dikurangi 75 berapa? Min 5. Nah, itulah hasil B-nya. Untuk seterusnya sama ya. Lalu untuk mencari min B-nya sama dengan sigma B dibagi N atau jumlah tesnya. Sigma B itu sama dengan minus 60. Untuk mencari sigma B-nya itu menjumlahkan keseluruhan nilai dari B atau beda nilainya di sini. Min 5 dikurangi min 15 dikurangi 10 dikurangi 30 dikurangi min 35 dikurangi min 10 maaf min 5 ditambah min 15 ditambah 10 ditambah bukan dikurang ditambah min 35 ditambah min 10 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 5 ditambah minus 15 itu hasilnya minus 60. Bisa teman-teman cek kembali dengan menggunakan kalkulator untuk hasilnya. Nah, di sini jumlah tesnya ada berapa? Ada 10. 2 dapat mana? Ada 10 tes.
Nah, jadi minus 60 ini dibagi 10, hasilnya berapa? Minus 6. Nah, kita sudah mendapatkan min B-nya. Nah, untuk mencari B-nya diferensiasinya tersebut, rumusnya itu B atau beda nilainya ini dikurangin dari min B. Nah, tadi kita udah nemu nih B-nya berapa, ya? Dan juga kita udah nemu min B-nya ini berapa? Min 6. Min 6. B 6. Nah itu ya teman-teman. Misalkan nih contoh, kita coba cari yang A sampai B ya. Yang A sampai B itu B-nya adalah minus 5. Kita kurangin dengan si min B-nya. Tadi min B-nya berapa? Minus 6. Minus 5 dikurangi minus 6 sama dengan 1 ya. Karena min ketemu min jadi plus, jadi di sini hasil B-nya itu adalah 1. Nah, begitu seterusnya kita jumlahkan semuanya. Bisa teman-teman cek lagi ya, apakah yang di tabel ini sudah benar atau belum dengan menggunakan kalkulator. Tapi kalau tadi saya sudah coba, alhamdulillah sudah benar ya untuk yang ini. Jadi dari 11 alhamdulillah sudah benar ya, selalu benar kok. Untuk hasil dari sigma B atau hasil penjumlahannya ini adalah sigma K dikurangi sigma E. Jadi sigma K juga yang tadi 675 ya, hasil penjumlahan seluruhnya dikurangi dengan hasil seluruh penjumlahan dari yang E, yaitu 935, hasilnya itu minus 60. Sebenarnya ada cara lain juga ya, kalau misalkan teman-teman jumlahkan yang B-nya seluruhnya itu juga sama hasilnya minus 60. Lalu untuk yang sigma B kecilnya ini kita juga sama ya, caranya dengan menjumlahkan seluruhnya. Kalau seluruhnya dipatahkan itu hasilnya sama dengan 0. Bisa teman-teman cek ulang lagi dengan menggunakan kalkulator. Kalau tadi saya coba cek ternyata benar hasilnya 0 ya. Lalu kita langsung masuk ke rumus utamanya. Rumus utamanya tadi apa yang rumus pendek itu? T sama dengan MK dikurangi FE dibagi akar sigma B pangkat 2 dibagi M dalam kurung N dikurangi 1. Kita masukkan ininya, apa namanya? Nilainya. Nah, MK ini atau min K ini berapa? Oh ya, min K-nya itu tadi 675. Total hasil semuanya di jumlahkan, udahnya dibagi. Jumlah tesnya ada berapa di sini? Ada 10. 65 bagi 10 berapa? 67,5. Nah, 67,5-nya itu dari tadi ya, kalau hitungannya kayak gitu. Dikurangin yang sigma E. Nah, sigma E juga carinya kayak tadi. Seluruhnya dijumlahkan lalu dibagi dengan 10 atau total tesnya ya, jumlah tesnya. Nah, dibagi akar dari sigma B pangkat 2. Sigma B pangkat 2 itu hasilnya bisa kita lihat di tabel ya. Maaf tadi kelewat ya. Untuk B pangkat 2 nya ini kita hitung dari yang B tadi. B kecil ya, bukan B besar ya. B kecilnya itu kita pangkatkan menjadi 2. 1 pangkat 2 1. Min 9 pangkat 2 81. 16 pangkat 2 256 dan seterusnya. Di sini kenapa menjadi plus semua hasilnya karena min kali min sama dengan plus. Nah, hasilnya itu 3190. Tadi di penjumlahan juga sudah saya coba itu hasilnya benar ya 3190. Tidak offset ya. Oh. Nah, di sini dibagi n kali n dikurangin 1. Nah, n itu berapa tadi? 10 atau jumlah tesnya itu ada 10 ya. Udahnya n dikurangin 1. N dikurangin 1. N 10 dikurangin 1 sama dengan 9. 10 kurang 9 1.
Dikali Tadi mah 10 kurang. Oh, astagfirullah. Maaf, koreksi 10 dikurangi 9 sama dengan 9. Dikali. 10. Nah, dikali 9 sama dengan 90. Ya. Maaf. Nah, di sini kita bagikan dulu ya. 3.130 dibagi dengan 90 hasilnya adalah 35,444444. Kita bulatkan jadi ambil dua angka saja di belakang koma 44. Dan akar dari 35 pangkat 44 ini adalah 5,995. Sebenarnya hasil di belakang komanya itu banyak ya teman-teman, tapi untuk mempersingkatnya kita hanya menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, untuk MK dikurangi MD-nya tadi 67,5 dikurangi 70 3,5 hasilnya adalah minus 6. Nah, berarti minus 6 dibagi 5,98 hasilnya 5,95 hasilnya yaitu minus 1,008. Kalau saya tadi cek 8 sekian. Dibulatin Kang jadi 1,01. Apakah ini 0,00? Kan belakangnya banyak. Kalau lebih yang belakangnya lebih dari 5 dibulatin jadi 1. Jadi ke selanjutnya gitu. Iya. Nah, cuma kalau saya oh, 1,01 ya? Ya, 1. Enggak nangkep tadi, saya kira 1,1. Enggak apa-apa. Ya benar. Nah, cuma untuk mengikuti buku saja ya. Minus 1,008 atau minus 1,01 ya benar ya. Nah, di sini kita sudah bertemu hasilnya dari T tersebut ya 1,01. Lalu kita lanjut ke DF-nya ya. Seperti yang teman-teman ketahui tadi juga dibandingkan ya. T hitung dan T tabel ya. Nah, untuk DF-nya ini rumusnya adalah N dikurangi 1. Tadi N-nya itu adalah 10 dikurangi 1 sama dengan hasilnya 9. Dan untuk T tabelnya itu alfanya 0,05 dan 0,05 bisa teman-teman lihat di tabel yang di belakang ya. Itu adalah 2,265 2,262. Jadi berdasarkan hasil perhitungan ternyata T hitung ini lebih kecil dari T tabel, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kelompok kontrol dengan nilai rata-rata kelompok eksperimen. Sekian penjelasan dari saya. Dikembalikan. Mohon maaf karena banyak tiponya teman-teman. Dikembalikan. Oke, terima kasih. Bisa ya? Menyampaikan tentang tadi ya yang umumkan lagi. Terus selanjutnya kita masuk ke tes untuk menentukan pre-test dan post-test yang akan disampaikan oleh Rahma. Ujul Ira. Untuk materi selanjutnya yaitu pre-test untuk penelitian, pre-test dan post-test ada di halaman 145. Pre-test yang digunakan untuk menganalisis perbedaan hasil pre-test dengan post-test atau hasil penelitian yang menggunakan pre-test dan post-test one group design adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gunakan rumus pendek. Pre-test dengan sampel yang melakukan korelasi yaitu P sama dengan MK atau median kontrol dikurangi MP atau median eksperimen dibagi akar dari sigma B kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Terus yang kedua, rumus di atas juga dapat diganti dengan rumus yang lain yaitu T sama dengan MD dibagi akar dari sigma X di kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Karena di sini di buku tidak ada contoh
contoh menggunakan pendek. Jadi di sini kita ambil contoh yang kedua, yaitu ada di halaman 146 tabel. Nah, di tabel ini, di tabel 93 ada data nilai pretest dan posttest. Nah, berdasarkan data pada tabel di atas, untuk menguji perbedaan pretest dengan posttest, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan tabel ini. Lihat di tabel 94 halaman 156, persiapan pengujian perbedaan pretest dengan posttest. Di sini subjeknya atau jumlah sampelnya ada 8. Dan jumlah pretestnya 413, jumlah posttestnya 424, jumlah D-nya 11, D min MD-nya itu bisa dilihat dan di X kuadrat itu bisa dilihat. Di sini yang di bawah ini, yang untuk mencari rumus D ini kan di sini skor pretest dikurangi skor posttest. Kalau melihat di buku ini berarti jumlah dari pretest itu kan 413 dikurangi 424, hasilnya min 11. Jadi kalau menurut saya di sini salah untuk rumus D. Jadi dibalikan. Jadi untuk mencari D itu skor posttest dikurangi pretest. Kan kalau di buku kan skor pretest dikurangi skor posttest. Jadi dibalikin. Masuk ke rumus, yaitu untuk mencari min D, sigma D dikurangi R. Tadi sigma D-nya ini atau jumlah dari D yang di buku ada, jumlahnya itu ada 11. Yaitu kan tadi itu cari D itu dari skor posttest dikurangi skor pretest, itu 11. Dan M-nya jumlah sampelnya atau subjeknya ada 8. Jadi 11 dibagi 8 sama dengan 1,375. Bisa teman-teman kalkulasikan. Tapi kalau saya sudah menghitung sama. Selanjutnya masuk ke rumus. Yang T sama dengan MD dibagi apa dari sigma X di kuadrat dibagi N dikali N dikurangi 1. Jadi kan sudah ada ya, MD-nya itu 1,375. Jadi 1,375 dibagi akar dari jumlah X sigma X di kuadrat, yaitu 29,878. Dari mana jumlah D kuadrat X di kuadrat ini? Yaitu dari yang tadi D, jumlah D ini dikurangi yang MD 3 dikurangi 1, hasil yang MD kan tadi 1,375. Jadi yang 3 ini dikurangi 1,375 hasilnya 1,625. Seterusnya yang bawah juga. Jadi tinggal dimasukin yang tadi 29,878 dibagi N dikali N kurangi 1. Tadi subjeknya itu N 8 dikurangi dikali 7. Hasilnya 1,375 dikurangi 0,73. Hasil dari 29,878 dibagi 87 ini hasilnya 0,73. Dan sudah saya hitung sama. Langsung untuk terakhirnya itu jumlahnya dari 1,375 dibagi 0,73 yaitu 1,88. Bisa teman-teman hitung kembali. Dan saya sudah hitung sama. Mau nanya dulu bentar. Kalau misal tadi kan katanya D-nya itu berubah ya, sama dengannya jadi posttest dikurang pretest. Berarti kalau gitu D-nya juga berubah nggak? Jadi min 3 gitu? Enggak. Kenapa? Karena jadi gini teh, ininya aja yang salah. Kan kalau di sini kan skor pretest dikurangi skor posttest, yaitu 413 dikurangi 424 jumlahnya di bawah. Hasilnya min kan? Tapi kalau di buku ini hasilnya plus, jadi kayaknya di sininya yang salah. Yang akhirnya aja? Ya. Oh. Kalau hasilnya tetap sama. Ya emang salah di bukunya. Jatuhnya. Nah, jadi langsung ke hasil ya. Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan
2,365. Ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Suwita bisa Oke, terima kasih kepada Dafna yang sudah menyampaikan tadi tes. Kita untuk penelitian kita dan podcast ya. Selanjutnya kita tes untuk penelitian kuasi eksperimen yang akan disampaikan oleh saya. Kita bisa lihat di halaman 47. Oke, ini bisa digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak berkorelasi dan biasanya mengelompokkan sampel dilakukan secara acak. Jadi kita lihat di sini ada dua, metode A dan metode B ya. Jumlah variannya, jumlahnya ada 8. Ya. Nah, dari tabel yang kita punya tadi, kita bisa uraikan. Kita lihat X1-nya karena ada 8, maka dari jumlahnya 585 dibagi 8 jadi 73,125 dan seterusnya ya. Dan X2-nya kita cek di sini berapa, 660 dibagi 8 jadi berapa. Kemudian SD kuadrat X-nya semuanya dibagi 8, nanti semuanya ada 8. Maka hasilnya cuma ada, kita langsung masukin aja. Rumus ya. Nah, kita lihat minnya, min X1 dari hasil yang tadi ya 585 dari 8 berapa, kita masukin. Kemudian masukin juga yang SD kuadrat X1-nya dari yang hasil tadi dibagi 8 berapa, dan hasilnya ini ya. Begitu juga dengan SD X1-nya. Tapi kalau misalkan kita udah dapat ini semua, ini kita uraikan dulu nih hasilnya semua. Tapi kan udah ada, min X-nya udah ada, SD kuadrat X1-nya udah ada, SD X1-nya udah ada. Kalau ini kan tinggal masukin doang ya. Baru kita nanti tinggal masukin ke T-nya, ke rumusnya, dan T rumusnya ini akan disampaikan oleh Kak Fauzul. Maka Kak Fauzul. Jadi sama dengan ya dari materi yang dari tadi dijelaskan. Jadi hasil dari perhitungan means dan varians itu dimasukkan ke rumus ITES. Rumus ITES itu ialah T sama dengan X1 bar kurangi X2 bar per akar X bar 1. X bar ulang tipe rumus ITES. T sama dengan X bar 1 kurangi X bar 2 per akar dari SD kuadrat X1 per N1 min 1 ditambah SD kuadrat X2 per N2 kurangi 1. Paham? Insyaallah. Tidak. Jujur saja. Dimasukinnya nilainya tadi X bar 1 itu dari itu di halaman 148 X1 jumlahnya kan 585 dibagi jumlah variabel dibagi 8. 585 dibagi 8 sama dengan 73,125 dikurangi X bar 2. X bar 2 jumlahnya 660 bagi jumlah variabelnya itu 8. 660 bagi 8 sama dengan 82,5 per akar dari SD kuadrat X1. SD kuadrat X1 itu mana? Itu ada di atas di halaman 149. Mana tadi teh? Oh ini 68,11 per N1 min 1. N1 min 1 itu apa? Jumlah variabel dikurangi 1. Jumlah variabel itu kan 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Jadi 68,11 per 7 ditambah SD kuadrat X2. SD kuadrat X2 itu tadi ada di atas 82 56. 86. Mana? 56. Kok hilang? Oh, ada. Apa dia tuh? SD kuadrat X2 itu 82,56,25. 56,25. Oh iya, salah baca. Per N kuadrat N2 kurangi 1. N2 itu sama tadi jumlah variabel dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, sama dengan 73 kurangi 73,125 dikurangi 82,5 sama dengan min 9,375 per tadi dihitung dulu
68,11 bagian per 7 itu hasilnya 9,73 ditambah 56,25 per 7 itu 8,036 sama dengan lagi min 9,375 per akar dari yang tadi itu 17,766, akarnya itu ialah 4,215. Jadi ya inti dari skala inti min 9,375 dibagi atau ya per 4,215. Nah, coba dihitung lagi sama teman-teman di kalkulator masing-masing yang canggih. Min 9,375 per 4,215 itu jumlahnya min 2,224. Paham? Jujur. Nah, Japri nggak paham. Ya mungkin sekian karena waktunya sudah offset. Ya, thank you. Saya kembalikan ke moderator. Oke ya, tadi dari perhitungan yang kau udah sampaikan, bisa bandingkan sendiri ya dengan di tabelnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tabelnya, maka disimpulkan ada perbedaan signifikan antara rata-rata hasil belajar yang menggunakan metode diskusi dengan yang menggunakan metode tanya jawab. Cara bacanya tadi sudah teman-teman bahas ya, dan itu yang kami sampaikan untuk di tes hari ini. Jika ada yang ditanyakan, tidak ada. Sudah ya pertanyaannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.